Baiklah, perkenalkan, nama saya Monica Agatha Andelan dengan NIM 2102 110600179. Di sini saya akan menjelaskan tugas 7, yaitu lab 15.4.8 Lab Observer DNS Resolution. Memiliki 3 part objektif, dan kita langsung masuk saja pada part yang pertama, yaitu kita diminta yaitu observe the DNS conversion of a URL to an IP address. Pada part pertama kita akan membuka command prompt, kemudian kita diminta coba ping dulu, ping www.can.org. Langsung enter saja. Nah, setelah muncul itu untuk baris pertama, yaitu yang ini, kita lihat itu adalah IPv6 address yang telah di-convert dari www.icann.org. Jadi dari URL ini dia meng-convert menjadi IPv6 address melalui DNS kita. Lalu di sini kita harus melihat effect of DNS even if your institution has a firewall that prevents pinging, or if the destination server has prevented you from pinging its web server. Di sini ada note juga, yaitu if the domain name is resolved to an IPv6 address, use the command ping min4 www.icann.org to translate into an IPv4 address if desired. Jadi ini kan menampilkan IPv6 address-nya. Untuk menampilkan IPv4 address-nya kita menggunakan min4. Jadi ping min4 www.icann.org. Enter saja. Nah, lihat untuk IP address-nya yang IPv4 itu ini. Lalu lanjut, kita sebelum itu kita harus hafal ya bagian IPv6-nya dan IPv4-nya, karena nanti kita akan mencocokkan IP-nya. Kemudian kita masuk, type the IPv4 address from step B into a web browser. Dari step B ke web browsernya, kita coba buka browsernya. Yaitu https kita lupa mengcopy. IPv4-nya itu yang ini. Jadi kita langsung masuk pada
website dari ICANN, dan kita lanjut untuk IPv6-nya tuh yang ini. Ini akan sama, kita copy, kemudian ini masuk juga sama. Dia akan langsung membawa kita membawa kita pada tampilannya, membuktikan bahwa kalau kita membuka HTTP IPv4 atau IPv6, dia tetap berhasil. Kita masuk pada bagian D. Jadi di sini dijelaskan bahwa kalau manusia itu lebih mudah mengingat word daripada number. Kemudian jelaskan bahwa komputer memproses number. DNS is the process of translating words into numbers. Yaitu proses mentranslate kata-kata atau URL ke angka. Kemudian komputer ini pada dasarnya ada 10 numbers dan 2 numbers. The base 10 IP address in base 2 numbers is bla bla bla. Jadi yang ini itu 10 numbers dan yang ini adalah 2 numbers. Kita coba HTTP yang ini. Langsung saja ya. Ini akan membawa kita langsung pada Google, dan kalau kita klik, dia tidak memunculkan halaman web seperti yang ini. Jadi untuk membuka menggunakan two numbers itu tidak berhasil. Jadi tidak dapat mengenali two numbers-nya. Lanjut ke bagian E, yaitu masuk ke CMD, lalu ping www.cisco.com. Di sini dilakukan untuk ping yang IPv6-nya. Lanjut juga kita memanggil atau masuk pada IPv4-nya, yaitu sama seperti tadi, ping min4 www.cisco.com. Enter. Setelah itu sudah ya.
Di sini mana ya? Di sini ada pertanyaan yaitu when you ping www.cisco.com, do you get the same IP address as the example explained? Example, sebelum itu kita akan mengecek cocok atau tidak. Jadi untuk IPv6-nya itu 192.0.327 Cisco. Ya, ini. Kalau kita lihat pada contoh ini tidak sama dikarenakan jawaban dari IP address-nya akan bervariasi disebabkan karena IP address-nya akan berbeda di setiap daerah. Kita lanjut pada type the IP address that you obtained when you ping www.cisco.com into a browser. Does the website display? Jadi kita buka browser menggunakan IP yang ini ya. Ini dia invalid atau tidak bisa dibuka. Jadi karena ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama beberapa server web dikonfigurasi untuk menerima alamat IP yang dikirim dari browser dan beberapa tidak. Untuk yang kedua, mungkin aturan sistem keamanan Cisco yang melarang pengiriman alamat IP melalui browser. Kita lanjut pada part 2, observing the NSLookup using the NSLookup command on a website. Jadi di sini kita akan mengobserv NSLookup di command. Kita masukkan seperti ini, NSLookup. Nah, what is the default DNS server used? Di sini default itu masih unknown dan address itu yang ini. Kemudian IPv6-nya itu yang ini. Ditampilkan pada address-nya di sini. Kemudian pada bagian B, notice how the command prompt change to a greater than symbol. Jadi ketika kita masuk ke NSLookup, dia masuk ke command prompt lebih dari seperti simbol ini dan masuk pada bagian C, di mana kita diminta type URL
dari cisco.com, kita masukkan www.cisco. Jadi ini adalah nama servernya, address-nya, dan ini nama dari servernya. Ini URL, nama yang isinya itu sama. Kemudian what is the translate IPv4 address? Jadi translate IPv4 yang ini adalah translate dari URL itu yang ini ya, IPv4-nya itu. Kemudian is it the same as the IP address shown with the ping comment? Kita coba cek di atas apakah sama. Ping Cisco yang baris pertama itu yang ini 2311 57176 1920327 1920327. Ternyata berbeda, itu dikarenakan beda waktu dan beda lokasi. Kita lanjut saja. Vendor address in addition to the IP address, there are the following numbers. What are they? Jadi IPv6 ini adalah alamat IP tempat situs web yang dapat dijangkau. Jadi ini IPv6 address server yang dijangkau oleh kita. Kemudian IPv6 yang digunakan lebih dari satu yang terkonfigurasi pada server. Jadi bisa kita lihat ada lebih dari satu IPv6 address. Kemudian kita lanjut pada bagian D. Untuk bagian D ini, let's look up from type the IP address of the Cisco web server that you just found. You can use NSLookup to get the domain name of an IP address if you do not know the URL. Jadi untuk melihat URL dari IP address ini kita coba copy. Mana ya? Ini kita coba copy. Kita masukkan di sini. Kita enter. Nah, di sini untuk nama servernya yang ini dan address-nya itu yang ini. Dan untuk IPv6-nya itu kita diminta untuk ini menuliskan www.google.com.
dan akan mengeluarkan IPv6 dan IPv4. Jadi untuk jawaban IP-nya akan bervariasi pada saat sekarang, tergantung kapan kita mengakses atau membukanya, itu akan merubah atau merubah merubah IP address-nya. Kita lanjut pada part 3, observe DNS lookup using DNS lookup command on mail server. Jadi di sini kita akan mengetik seperti ini, set type sama dengan mx. Selanjutnya kita diminta masukkan cisco.com. Nah, di sini ada MX preference dan juga mail exchanger. Kemudian yang untuk IPv6-nya dan jadi MX preference-nya. Menentukan server mana yang akan terkontak, dan server yang paling rendah adalah server yang paling pertama, ya. Adalah server yang paling pertama dikontak. Jadi yang pertama dikontak yaitu yang ini. Dikarenakan MX preference-nya 10. Itu akan menjawab pada pertanyaan ini, dia akan mengambil paling rendah. Jadi karena 10 ini paling rendah, dia akan langsung terkontak. Lanjut pada bagian C, ada DNS lookup prompt, type exit to return to the regular PC command prompt. Pada bagian C ini kita diminta masukkan exit, kemudian IP config. Nah, lalu write the IP addresses of all the DNS servers that your school uses. Jadi karena saya menggunakan WiFi, jadi ini IP address dari IP address dari DNS, dan kemudian langsung saja kita masuk pada reflection question, yaitu what the fundamental purpose of DNS. Jadi
DNS ini pada dasarnya bertindak seperti buku telepon untuk internet yang mau DNS menerjemahkan nama atau URL menjadi number atau IP. Jadi angka yang di-convert dari DNS yaitu IPv4 dan IPv6. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Maaf jika banyak kesalahan kata.